Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Word on Bathroom Walls. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dimulai di mana Adam Petrizelli berbicara dengan seorang psikiater, tetapi dibingkai seolah-olah dia berbicara kepada penonton. Dia menjelaskan bahwa ayahnya meninggalkan dia dan ibunya Beth, jadi dia menggunakan memasak sebagai sarana untuk membantu ibunya. Namun sejak itu, dia mulai berkencan dengan pria lain, bernama Paul, yang tidak begitu disukai Adam. Dia berencana pergi ke sekolah kuliner di musim gugur. Suatu hari, Adam melihat seorang gadis hippie, bernama Rebecca, dan tampaknya hanya dia satu-satunya yang dapat melihatnya. Dia pergi ke kelas kimia, dan dia mulai mengalami sesuatu yang tidak biasa. Dia mendengar suara-suara aneh, dan melihat Rebecca berbicara kepadanya. Segala sesuatu di ruangan itu tampak seperti mengambang, dan Rebecca mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi. Dalam kekacauan itu, Adam secara tidak sengaja menjatuhkan botol kimia asam yang membakar lengan temannya. Dia jatuh ke tanah dan mengalami gangguan psikotik pertamanya, sementara penjaga keamanan sekolah harus menahannya. Adam didiagnosis menderita skizofrenia dan dikeluarkan dari sekolah, dengan banyak anak lain mengira dia orang aneh. Dia telah mulai menjalani uji medis untuk melawan kondisinya. Dia juga sering melihat 3 penglihatan, pertama Rebecca, yang bertindak sebagai suara positif, kedua seorang pria berjas jumpsuit yang dikenal sebagai The Bodyguard, dan yang ketiga Joaquin sebagai sahabatnya. Beth dan Paul membawa Adam untuk dipindahkan ke sekolah Katolik Saint Agatha. Mereka bertemu dengan Sister Catherine untuk sebuah wawancara, yang menurut Adam seluruh ruangan sedang terbakar. Setelah wawancara, Adam pergi ke kamar mandi. Dia melihat Maya Arnas yang sedang membuat transaksi rahasia dengan siswa lain, Ted, karena dia telah mengajarinya secara rahasia. Mereka pun melihat Adam. Rebecca dan Joaquin tampaknya mengomentari Maya saat dia mendekati Adam. Dia hanya memberitahu Adam untuk tidak mengatakan apapun tentang apa yang dia lihat, dan dia setuju. Adam memulai waktunya di Saint Agatha, tetapi dia sudah mengalami kesulitan untuk fokus pada pekerjaannya. Maya kemudian mendekatinya lagi, dan para penglihatan pun dapat melihat bahwa Maya tertarik padanya. Dia menjelaskan bahwa dia membantu siswa lain sebagai pekerjaan sampingan, dan merahasiakannya dari staf. Setelah dia pergi, Adam mengambil obatnya agar penglihatan itu tidak terus mengganggunya. Tiba di rumah, Adam kesal karena ibunya dan Paul memberinya pisau plastik untuk digunakan saat makan malam. Dia mengungkapkan penghinaan yang jelas terhadap Paul, sementara itu dia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa dia bukan anak yang diinginkan ibunya. Karena nilainya sudah gagal di minggu kedua, Adam mencari Maya untuk bantuan bimbingan. Dia bahkan bertemu Beth dan Paul untuk membuatnya sah, dan mereka setuju membayarnya untuk membantu Adam. Dia membawa Maya untuk melihat kamarnya di mana mereka bertukar olok-olok dan dia mencicipi beberapa masakannya sebelum mereka mulai bekerja dalam belajar. Beth kemudian mengantarnya pulang. Nilai Adam meningkat, dan saat dia terus meminum pil, dia menjauhkan penglihatannya. Dia bahkan kembali memasak, yang membuat Beth senang. Dia juga mengunjungi Pastor Perez di sekolah untuk pengakuan dosa, meskipun dia tidak menganggap dirinya orang yang religius. Suatu pagi, Adam bangun dengan damai dan tenang, berpikir bahwa segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Untuk merayakan peningkatannya, dia mengundang Maya untuk nongkrong. Saat mereka keluar, salah satu pengganggu dari sekolah lama Adam mengenalinya dengan teman-temannya dan mereka memanggilnya Straight Jacket. Ketika si pengganggu mengejek Adam dan mencoba menyentuh Maya, dia menamparkan wajah Maya dengan keras sebelum dia dan yang lainnya pergi begitu saja. Ketika Maya bertanya kepada Adam tentang apa itu, dia hanya mengatakan padanya bahwa dia dikeluarkan dari sekolah terakhirnya karena perkelahian. Sister Catherine menangkap Maya mencoba bertemu dengan Ted lagi, dan dia memaksanya untuk menghentikan pertunjukan bimbingan belajar. Adam mencoba untuk bergaul dengannya lagi dan kemudian pergi untuk mencoba dan menemukannya di rumahnya dan datang ke lingkungan yang lebih miskin di mana dia bertemu dengan ayah dan 2 adik laki-lakinya. Adam memasak makan malam untuk mereka, tetapi ketika Maya pulang, dia mengira dia melakukannya karena amal dan mencaci maki dia. Setelah meminta maaf, Maya memberitahu bagaimana dia tertangkap dan khawatir menghasilkan uang tambahan. Dia berjanji untuk membantunya sebagai gurunya dan tetap dibayar. Maya membawa Adam ke dapur besar untuk menguji masakannya. Makanannya terbukti terlalu pedas untuk Maya, tapi saat dia mencobanya, dia merasa tidak apa-apa. Ternyata efek samping pil memengaruhi rasanya, serta sejumlah hal tidak menyenangkan lainnya. Ini mendorong Adam untuk mulai membuang pil ke halaman depan karena Beth mengira dia masih meminumnya.
Yang membuat segalanya lebih sulit adalah Beth dan Paul mengumumkan bahwa mereka akan memiliki bayi. Adam mendengar suara yang mengungkapkan rasa tidak aman atas anak baru yang mungkin lebih normal, serta melihat ibunya muncul sebagai citra yang terdistorsi. Ini juga membuat penglihatan itu kembali membuatnya kesal. Ini hampir menyebabkan dia mengalami gangguan psikotik lagi di sekolah, tapi dia keluar bahkan saat Maya mengikutinya dan mencoba mencari tahu apa yang salah. Charlie mencoba untuk membuat Maya dengan membawanya ke pemutaran film favoritnya di luar ruangan. Menjelang akhir, Rebecca dan Joaquin mencoba mendorong Adam untuk bergerak, tetapi suara itu mulai membuatnya merasa tidak aman. Dia secara tidak sengaja meraih tangan Maya, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi dengannya. Dia mengaku merasa tidak aman karena ibunya memiliki anak lagi dengan Paul, tapi setelah dia meminta maaf, dia meminta Maya ke pesta, meskipun dia menentang gagasan itu. Dia menerima, dan mereka melakukan ciuman pertama mereka. Karyanya menjadi jauh lebih baik sehingga dia menulis esai yang diterima untuk dibaca saat kelulusan. Adam menemukan Paul menulis email dan merasa curiga. Ketika dia sampai di sekolah, Sister Catherine mengatakan kepadanya bahwa mereka mengetahui tentang kondisinya dan insiden di sekolah terakhirnya, dan bukannya pengusiran, mereka hanya menangguhkannya untuk sementara. Adam mengira Paul mengirimi mereka ini melalui email dan dia menyerang dia. Penangguhan juga berarti dia tidak bisa pergi ke prom, tapi dia menentang perintah semua orang dan tetap pergi. Dia mengambil Taylor dan kagum dengan penampilannya, tetapi bahkan ketika mereka menari dan mencoba untuk bersenang-senang, Adam terganggu oleh suara yang dalam, serta Sister Catherine menemukannya dan mencoba untuk mengusirnya. Saat hal-hal mulai kabur di sekitarnya, Adam mendorong biarawati itu ke tanah dan melarikan diri. Dia berlari ke bangku teratas dan jatuh ketika dia melihat awan hitam mengelilinginya. Adam dibawa ke rumah sakit dan bangun untuk melihat Beth dan Paul. Maya segera muncul, tetapi Adam menjadi terlalu kewalahan dengan kehadiran penglihatan tersebut, jadi dia mulai meneriaki Rebecca dan The Bodyguard untuk pergi, lalu berteriak pada semua orang untuk pergi. Dia kemudian dikeluarkan dari Saint Agatha dan ditempatkan di bangsal jiwa. Pastor Perez mengunjunginya meski sebelumnya pernah bertemu di mana Adam bersikap kasar padanya ketika dia mencoba menawarkan nasihat. Setelah Perez mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang sedang diperjuangkan Adam, Adam meminta maaf atas perilakunya, dan dia setuju untuk bergabung dengan Perez dalam doa. Beth mengunjungi Adam di rumah sakit dan memberinya salinan cetak email yang dikirim Paulus ke Saint Agatha. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Adam, Paul mengungkapkan dukungannya untuk anak tirinya dan menganggap penangguhan dia adalah kejam, dengan mengatakan bahwa mereka harus lebih memperhatikan kondisi Adam. Menyadari betapa Paul peduli padanya, Adam berlari untuk mengejarnya dan Beth, dan dia memeluk Paul untuk pertama kalinya, menjelaskan bahwa dia akan lebih baik dalam menerima dia sebagai figur ayah baru. Pada hari kelulusan, Beth dan Paul membawa Adam ke upacara, di mana, meskipun Suster Catherine berusaha untuk angkat bicara, Pastor Perez menunjukkan dukungan untuk Adam. Awan hitam bersuara mencoba mendapatkan Adam, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada siswa dengan tenang. Dia membacakan esainya di mana dia membahas kondisi dan pertempurannya dengan skizofrenia, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan ditentukan oleh penyakitnya. Dia meninggalkan auditorium, sayangnya hanya Rebecca yang mendukungnya, tapi Maya berlari mengejarnya setelah itu. Adam meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal, dan mereka mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Joaquin kemudian mendorong Adam untuk menciumnya, dan dia melakukannya. Adam diterima di sekolah kuliner yang dia inginkan, dan dia menjadi kakak yang baik bagi anak Beth dan Paul. Paul juga menunjukkan lebih banyak perhatiannya kepada Adam, bahkan sepertinya memperhatikan ketika Adam mendengar suara-suara di lemari. Film ditutup dengan Adam menghadiri sekolah kuliner dengan seperangkat pisau pribadinya, siap untuk menempuh jalan di depan.